Shalom, selamat pagi. Hari ini kita kembali ketemu dalam pelajaran kita, materi kita untuk belajar pelajaran agama Kristen Protestan. Bagaimana semuanya kabarnya? Anak-anakku luar biasa semua hari ini. Puji Tuhan, kita akan memulai. Tak kenal maka tak sayang, tapi saya percaya bahwa kalian sudah kenal Ibu semua. Ya, tapi tidak apa-apa, Ibu tulis siapa tahu ada yang lupa karena sudah berapa lama kita tak berjumpa, ya. Ini Ibu tuliskan namanya, alamat, tempat tanggal lahir. Materi kita hari ini yaitu hidup beriman dan berpengharapan. Kita akan lihat di sini. Nah, ini ada gambar yang Ibu sama. Kita akan masuk dalam pengertian iman dan pengharapan itu sendiri. Iman itu adalah keyakinan kepada Allah yang disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata. Sementara pengharapan adalah keyakinan bahwa hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita atau lambat. Nah, sekarang kita akan lihat slide yang berikutnya, ciri-ciri orang yang memelihara iman. Kita lihat yang pertama, orang yang memelihara iman itu adalah dia hidupnya bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi, khususnya sekarang. Kita bisa menghadapi semuanya itu dengan kelapangan hati kita. Kemudian orang yang memelihara iman yang berikutnya yaitu tetap menghormati norma sosial agama. Berarti kita harus saling menghormati satu sama yang lain. Dan yang ketiga yaitu kita menerima keterbatasannya sebagai manusia. Kita menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Karena setiap manusia itu terlahir dengan pribadi masing-masing. Ada yang mungkin ada yang terlihat cantik, ada yang ya yang biasa-biasa aja. Nah, di situ kita harus bisa menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Dan yang keempat, kita terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Saya berharap bahwa anak-anakku semuanya tetap setia untuk berdoa dan tidak lupa membaca Alkitab di rumahnya masing-masing. Dan kelima, ciri orang yang memelihara iman yaitu tetap setia apapun keadaannya. Jadi jangan merasa minder atau jangan merasa berkecil hati jika kita berbeda dengan orang lain, tapi kita belajar untuk terima hidup kita itu apa adanya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, kita akan melihat dampak dari hidup beriman dan berpengharapan kepada setiap kita. Kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama yaitu tidak mengandalkan diri sendiri. Jadi dampak hidup bagi kita, orang yang beriman dan berpengharapan itu bahwa kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita tahu bahwa ada satu pribadi yang harus kita andalkan, yaitu siapa dia? Ya, oke, pasti Ibu tahu, pasti kalian mengerti itu. Dia adalah Tuhan, ya. Nanti kalian boleh baca itu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua, ya kita setia kepada Tuhan, ya. Jadi Ibu berharap sekalipun kita tidak berjumpa saat ini, tapi Ibu tetap dapat memantau, melihat kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya. Boleh itu dibaca di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 30. Yang ketiga, sanggup untuk bertahan dalam penderitaan. Mungkin ada yang sementara saat ini dalam penderitaan, ya Ibu tidak melihat kalian satu persatu, tapi orang yang hidup beriman dan berpengharapan, dia akan sanggup untuk bertahan di dalam penderitaan hidup yang dihadapi. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Memiliki sikap hati yang benar. Ya, jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang pesimis, tapi dalam hidup ini kita harus memiliki sikap hati yang benar dan semuanya itu dimulai dari kita mengenal Tuhan dengan benar. Oke, yang kelima, ya, yang terakhir, dampak dari hidup beriman dan berpengharapan yaitu berpegang teguh pada janji Allah. Ya, seperti Abraham. Ya, dia memegang teguh janji Allah sehingga apa? Dia dapatkan berkat dari Tuhan. Oke, selanjutnya
janji Tuhan kepada orang yang beriman dan berpengharapan. Kita akan lihat. Yang pertama, dia tidak akan dikecewakan. Ya, kalian harus yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kalian pasti akan dapatkan itu. Bahwa kamu tidak akan pernah kecewa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua, kita tidak akan dipermalukan. Ya, oke. Kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu dikatakan itu tepat pada waktunya. Dan yang keempat, kita memperoleh pembelaan dari Allah. Pembelaan dari Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Oke, selanjutnya sampai di sini ya materi kita hari ini, dan sebagai kesimpulannya ya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan di rumah. Sebagai kesimpulan kita, biarlah melalui materi pembelajaran hari ini kalian menjadi siswa-siswi Kristen yang dewasa, yang hanya memiliki iman dan pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini dia yang terakhir ya. Ini yang terakhir setelah Ibu sudah menyampaikan materi hari ini yang akan kalian pelajari. Boleh dibuka-buka terus slide-nya ya, dipelajari, dan Ibu akan kasih tugas. Tugas kalian ya, sebutkan 2 tokoh dalam Alkitab yang menjadi panutan dalam hidup beriman dan berpengharapan, serta ceritakan nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dari tokoh tersebut bagi hidup kalian. Oke, sudah mengerti? Jelas? Ibu tunggu ya jawaban kalian ditulis di kertas double folio, dan kemudian nanti akan disampaikan kapan kalian akan mengumpulkan. Tapi yang jelas kerjakan di rumah dan itu akan ada nilainya untuk kalian. Oke, mungkin ini dulu dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap setia sama Tuhan, tetap rajin berdoa, dan terakhir Ibu sampaikan bahwa mari kita tetap setia kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.